Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita memohon pertolongan kepada Allah atas setiap kebaikan ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita di dalam kebaikan dan takwa. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa, satu kitab yang sangat bermanfaat insyaallah taala. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sendiri telah menjelaskan, atau diantara salah satu perkataan beliau, bahwasanya kitab ini, kitab Ad-Da' wa Dawa, diantara kitab yang barokah insyaallah taala dan sangat bermanfaat, terutama untuk kita generasi akhir zaman, ya, yang banyak fitnah di dalamnya, ya, banyak fitnah yang membuat kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka isi dari kitab ini insyaallah sedikit banyaknya memberikan kekuatan, motivasi, ya, bagi seseorang untuk bisa selamat dari fitnah yang ada di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita masih membahas tentang permasalahan perbuatan kaum Lut, ini perbuatan homoseksual, ya, masih dalam rentetan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang dosa-dosa besar, ya, terutama apa yang menjadi kesimpulan beliau, bahwasanya dosa besar adalah dosa yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan dari syariat, ya. Nah, di antara dosa besar yang disebutkan oleh penulis di sini adalah perbuatan homoseksual, dan kita sudah lewati penjelasan yang lalu, penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang keburukan dari homoseksual, bahwasanya dia adalah perbuatan buruk, sangat jelek sekali dan tercela berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau setelah menjelaskan tentang kejelekan dan keburukan dari homoseksual, beliau menjelaskan di sini bantahan bagi orang-orang yang menganggap homoseksual itu hukumannya lebih ringan daripada hukuman perbuatan zina, ya. Dan kita sudah isyaratkan di kesempatan yang lalu, memang ada sebagian yang menjelaskan bahwasanya homoseksual itu kalaupun terkena hukuman dari pemerintah, maka hukumannya di bawah dari hukuman zina dengan berbagai macam alasan. Di antaranya menurut mereka karena tidak ada hukuman khusus untuk para pelaku homoseksual ini yang datang keterangannya dari syariat. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bantahan bahwasanya hukuman dari pelaku homoseksual, ya, tidak mungkin kita katakan dia lebih ringan daripada hukuman zina, ya, yang kalau dilaksanakan oleh pemerintah, ini hukuman hadnya. Bagaimana mungkin homoseksual hukumannya lebih ringan daripada zina biasa, sedangkan telah terdapat keterangan dari Alkitab dan Sunnah tentang sangat buruknya homoseksual ini, yang keburukannya bahkan bukan hanya menimpa pelaku dari homoseksual itu sendiri, tapi juga bisa meluas kepada orang-orang yang tidak bersalah, kepada orang-orang yang tidak melakukan, ya, orang-orang yang tidak tahu menau, seperti istri, ya, keluarga dari pelaku homoseksual itu, yang akhirnya terkena juga imbasnya, imbas penyakitnya, ya, kemudian lingkungannya, masyarakatnya, ya, belum lagi keburukan mentalitas, ya, yang
di mana pelaku homoseksual itu suka mencari mangsa, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menjadi mangsanya, ya, dan lain-lain dari keburukan yang sangat jelek, ya, yang Allah SWT timpakan kepada mereka dari azab, ya, yang Allah SWT kisahkan atau jelaskan di dalam kitabnya tentang apa yang ada pada kaum Lut, ya, siksa yang sangat berat dan pedih, ya, bahkan melebihi dari apa yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelumnya yang Allah timpakan azab di dunia ini, ya, dengan Allah timpakan mereka siksa yang bertumpuk-tumpuk, ya. Maka ini semua jelas menunjukkan bagi kita sekalian, tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwasanya hukuman daripada pelaku homoseksual lebih ringan daripada hukuman zina, ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa alasan kenapa tidak mungkin kita katakan hal tersebut, ya. Di antaranya kata beliau, bagi orang yang mengatakan bahwasanya hukuman homoseksual tidak ada keterangan hukum hadnya khusus dalam syariat, maka ini adalah keliru dan salah, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, karena syariat telah menjelaskan hukuman bagi pelaku homoseksual itu adalah dibunuh, ya. Barang siapa, ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuh dia, ya. Maka ini jelas berarti Nabi SAW mensyariatkan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku homoseksual. Jadi kalau kita katakan nggak ada hukuman untuk pelaku homoseksual, ini nggak benar, ya. Kemudian sejumlah dalil yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bantahan beliau kepada orang-orang yang menganggap bahwasanya homoseksual itu lebih ringan daripada sekedar zina, ya, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beberapa pendapat para ulama juga tentang hukuman bagi pelaku homoseksual ini, ya, hukuman bagi pelaku homoseksual ini. Di antaranya pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bahwasanya pelaku homoseksual hukumannya itu seperti hukuman para pezina, ya, ya. Kemudian sebagian lagi para ulama yang lain, ya, seperti Ishaq ibn Rahawayh dan sebagian para ulama ahlul hadis, ya, menjelaskan bahwasanya hukuman mereka adalah bunuh, ya, apapun keadaannya, ya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya telah terdapat keterangan dari para ulama tentang hukuman yang berlaku bagi para pelaku homoseksual ini, ya. Ini menunjukkan bagi kita sekalian perbuatan yang sangat menjijikan ini. Kemudian Al-Imam rahimahullah meluas pembahasannya kepada pembahasan tentang orang yang menyetubuhi mayit atau menyetubuhi binatang, ya, menyetubuhi mayit atau menyetubuhi binatang. Bagaimana hukumnya, ya? Beliau mengatakan wa amma wat'ul maitati fa fihi qaulan lil fuqaha. Adapun orang yang menyetubuhi mayit, maka ada dua perkataan para fuqaha, ya, tentang pelaku perbuatan tersebut. Dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya, ya, disebutkan bahwasanya yajib bihil had, ya, wajib, ya, untuk dikenakan hukum had, ya. Sebagian lagi mengatakan nggak ada kewajiban dari hukum had, ya. Apa alasan yang mengatakan wajib hukum had? Fa inna fi'lahu a'dham jurman wa akbaru dzamban li'annahu in dhamma ila fahishatihi hadku hurmatil maitah. Ya, yang mengatakan wajibnya hukum had bagi pelaku penyetubuhan kepada mayit, ya, alasan mereka karena ini adalah perbuatan yang lebih buruk kriminalnya, lebih besar dosanya. Karena selain kekejian yang dia lakukan, dia juga merobek kehormatan seorang yang sudah menjadi mayit, ya, orang yang mayit yang sudah tidak berdaya,
ya, kemudian dia luapkan nafsunya. Maka yang seperti itu, ya, kata para ulama yang mengatakan wajib hukum had atas mereka itu lebih berat, ya, dan wajib mereka dikenakan hukum had, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan tentang orang yang menyetubuhi binatang, ya. Beliau mengatakan wa amma wati'ul bahimati falil fuqaha fihi thalathatu aqwal. Adapun mereka yang menyetubuhi binatang, maka para fuqaha terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, anahu yu'addab. Pendapat pertama, orang yang menyetubuhi binatang itu diberi pelajaran, ya. Enggak ada hukum had khusus, tapi mereka diberi pelajaran. Ya, dan ini adalah perkataan Imam Malik, ya, atau pendapat Imam Malik, atau yang disandarkan kepada Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam sebagian perkataannya, ya, dan juga perkataan yang disandarkan kepada Ishaq ibn Rahawai. Kemudian pendapat para ulama yang kedua, bahwasanya orang yang menyetubuhi binatang hukumnya seperti hukum pezina, ya. Kalau dia belum pernah merasakan pernikahan maka dicambuk, kalau pernah merasakan pernikahan maka dia dirajam, ya. Dan ini adalah perkataan yang disandarkan kepada Hasan ibn Hasan al-Basri. Perkataan yang ketiga dari para ulama, ya, bahwasanya hukum orang yang menyetubuhi binatang, ya, mau ayam, mau kucing, mau kambing, ya, yang disetubuhi, atau kuda, ya, ini hukumnya seperti pelaku homoseksual, ya. Ini terkena hukum had, ya. Nas alaihi Ahmad fayakhruj an riwayatain fi haddi hal huwal qatl hatman am huwa kazzani, ya. Walladzina qalu hadduhul qatl ihtajju bima rawahu Abu Daud min hadits Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam man atabahimatan faqtuluha ma'ahu. Para ulama yang mengatakan bahwasanya hukumannya seperti pelaku kaum Nabi Lut, ya. Bahwasanya apa yang berlaku pada kaum Nabi Lut atau pelaku homoseksual dari hukuman, itulah yang berlaku pada orang yang menyetubuhi binatang, ya. Walaupun terdapat 2 perkataan dari mereka tentang masalah ini, apakah mereka dibunuh saja atau diperlakukan seperti pezina, ya, atau dilakukan seperti pezina. Kalau seperti zina maka diklasifikasikan, ya. Sebagian lagi mengatakan enggak, bunuh, ya. Yang mengatakan hukumnya bunuh bagi para penyetubuh binatang bersandar kepada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya. Dan Syekh Ali rahimahullah menjelaskan bahwasanya sanadnya ini adalah hasan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyetubuhi haiwan, maka bunuhlah dia dan bunuh haiwan itu bersamanya, ya. Qalu wa li'annahu wat'un la yubah bihalin fa kana fihi al-qatl kahaddil luti, ya. Dan mereka juga beralasan yang mengatakan hukumnya bunuh karena ini adalah menyetubuhi apa yang tidak dibolehkan, ya. Maka hukumannya sama, dibunuh seperti pelaku homoseksual, ya. Dan sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada hukum tersendiri, tidak ada hukum had. Mereka mengatakan hadisnya itu tidak sahih, ya, tidak sahih, ya. Ya, jadi ketika hadis itu tidak sahih maka nggak bisa kita tetapkan hukum, ya. Walaupun yang jadi permasalahan adalah perselisihan para ulama tentang hadis Ibnu Abbas tadi, ya, yang menghasankan, ya, hadis tersebut, maka itu bisa dijadikan alasan untuk ditimpakan hukumannya para pelaku penyetubuh haiwan seperti apa yang berlaku bagi pelaku homoseksual, ya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Beliau kemudian menjelaskan qiyasu wati'ir rajul limithlihi ala tadaluki mar'ataini fasidun wa amma qiyasukum wat ar-rajuli limithli ala tadaluki al-mar'ataini, ya, famin afsadil qiyas, ya.
ibla ilaja hunak wa innama nadhiruhu mubasharatur rajul ar-rajula min ghairi ilaj. Adapun ya orang-orang yang mengatakan ya bahwasanya pelaku homoseksual nggak ada hukuman had khusus karena mereka posisinya sama seperti pelaku lesbian. Ya, mereka mengkiaskan lesbi kan nggak ada hukuman khusus, nggak ada hukuman. Ya, maka homoseksual pun demikian. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim menganalogikan, menyamakan antara lesbi dengan homoseksual itu nggak benar, fasid. Kenapa? Karena yang namanya lesbian itu tidak ada bagian dari tubuh masing-masing yang dimasuki ke dalam alat kelamin satu dengan yang lainnya, ya. Jadi nggak ada seperti apa yang dilakukan oleh pelaku homoseksual, ya. Ala annahu qad jaa fi ba'dil athal al-marfu'ah id atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatan. Ya, walaupun di sini ada athar yang marfu', ya, walaupun sanadnya dikatakan oleh Syekh Ali rahimahullahu taala bahwasanya sebagian riwayatnya ini adalah munkar, ya, riwayat yang munkar. Walakin la yajibul had bidzalika li adamil ilaj wa in utliqa alaihi ismu zina al-am ka zina al-ain wal yad wa rajul wal fam. Lesbian tetap dikatakan zina walaupun tidak seperti zina yang dimaksud secara khusus yang adanya percampuran alit kelamin yang saling dimasukkan ke bagian yang lainnya, ya. Maka dia dikatakan zina secara umum tapi tidak zina secara khusus hingga mempersemakannya dengan apa yang dilakukan oleh kaum Lut, ini enggak tepat. Ittabata hadza faqad ajmal muslimun ala anna hukmat talawut ma'al mamluk ka hukmihi ma ghairihi. Dan telah terdapat ketetapan ijma kaum muslimin, barang siapa yang melakukan hubungan homoseksual kepada budaknya, ya, maka sama saja, ya, dia melakukan kepada orang yang merdeka selain budaknya. Wa man dhanna anna talawutal insan bimamlukihi jaiz wa ihtaja ala dzalika biqauli illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa qasa dzalika ala amatihi al mamlukah fa huwa kafirun, ya. Yustatab kama yustatabil murtab fa in taba wa ila duribat unuquh wa talawutul insan bimamluki katalawutihi bimamluki ghairihi fil ithmi wal hukum. Adapun orang yang beralasan dengan firman Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budaknya, sebagai alasan ayat ini bolehnya untuk melakukan perbuatan homoseksual atau kaum Lut kepada budak, maka yang menjadikan ini sebagai dalil kata Imam Al-Qayyim ini kafir dan diminta pertaubatannya karena ini adalah nggak benar, menjadikan ayat tersebut sebagai alasan untuk perbuatan homoseksualnya karena ayat tersebut sama sekali tidak pernah menunjukkan akan kebolehan perbuatan homoseksual, ya, yang dilakukan oleh kaum Lut, ya. Nah, ini sejumlah bantahan, ya, Al-Imam Al-Qayyim pada orang-orang yang mengatakan hukum bagi pelaku homoseksual itu lebih ringan daripada sekedar hukum pelaku zina, ya, karena tidak ada hukum hadnya dan seterusnya dan lain-lain dari alasan, maka dibantah satu persatu oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kemudian beliau juga menambahkan dan meluaskan di sini tentang orang yang menyetubuhi, ya, binatang dan mayit, ya, dari perkataan para ulama. Untuk binatang bahkan terdapat hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh sebagian para ulama bahwasanya hukumnya adalah hukum had. Hukumnya hukum had. Ini dia hukum bunuh, ya, dihukum bunuh, dan tentu yang mengeksekusinya adalah penguasa atau pemerintah. Kemudian pasal selanjutnya dawaul liwat, ya. Bagaimana kita bisa mengobati penyakit homoseksual ini? Ya, mungkin dari satu keadaan, ya, seorang bertobat atau seorang menyesali perbuatan homoseksualnya, ya, dia tahu itu adalah kekeliruan, kesalahan, ya, bagaimana dia bisa mengobati hasrat untuk kesukaannya kepada sesama jenis, ya, bagaimana obat untuk menghilangkan hasrat sukanya kepada sesama jenis yang membawanya ke dalam perbuatan homoseksual ini. Fa in qil hal ma hadha kulli dawa li hadha ad-da'il udal wa ruqyatun li hadha sihir al-qattal
wa mahtiya lidafi hadal khabal wa hal min tariqin qasidin ila taufiq wa hal yumakkan as-sukranu min khamril hawa an yufiq wa hal yamlikul ashiq qalbahu wal ishq qad wasala ila suwaidaih. Ya, pertanyaan-pertanyaan, ya, bagaimana bisa orang-orang yang sudah buta, ya, sehingga melampau menumpahkan hasratnya kepada jalan yang haram, ya, kepada sesuatu yang kotor, kepada perbuatan yang sangat keji, ya. Bagaimana orang yang sudah buta dan dikuasai oleh hasrat yang haram ini bisa selamat? Bagaimana mengobati penyakit yang buruk ini, yaitu kesukaan kepada sesama jenis, ya. Wa hal lit-tabib ba'da dzalika hilatun fi bur'ihi min su'idaih. Ya, apakah ada obat? Ya, apakah dokter itu punya obat untuk mengobati, ya, penyakit yang sangat jelek ini, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam mengatakan, qila na'am, katakan kepadanya, iya, pasti ada obatnya. Ya. Al-jawab min aslihi, ya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah ini ada obatnya? Jawabannya adalah sabda Nabi SAW, ma anzalallah min da'in illa ja'ala lahu dawa, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Tidaklah Allah turunkan penyakit. Penyakit ini sifatnya umum, baik penyakit fisik atau penyakit yang sifatnya penyakit hati, ya, penyakit fisik atau penyakit hati. Dan orang yang suka kepada sama jenis pelaku homoseksual ini, ya, yang mendominasi mereka adalah penyakit hati mereka, kejiwaan mereka, sehingga mereka memiliki hasrat kepada sesuatu yang atau mengikuti hasrat haram kepada sesama jenisnya. Hati mereka yang rusak, kejiwaan mereka yang sakit, ya. Nah, secara umum tidaklah Allah turunkan penyakit, mau fisik mau non fisik, melainkan Allah turunkan juga obatnya. Yang tahu mengetahuinya, yang nggak tahu maka nggak mengetahuinya, ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah penyakit kecintaan kepada hubungan sesama jenis homoseksual ini. Wal kalam fi dawa hadda min tariqaini, ya, dan pembicaraan atau bagaimana cara mengobati penyakit ini, hasrat kesukaan kepada sesama jenis, maka bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, cara yang pertama, hasmu madatihi qabla husuliha, yakni diberantas segala sarana pemicu yang membuat seorang terjerumus ke dalam perbuatan homoseksual. Sebelum dia terjatuh, sebelum seorang terjerumus, maka jangan coba-coba untuk mendekati perbuatan ini, bergaul dengan pergaulannya, ya, bergaul dengan orang-orang yang berpenyakit dengannya, ya. Walhal sebelum seorang terkena, ya, penyakit ini, jauhi segala bentuk perbuatan keji, ya, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Lingkungan, komunitas, ya, atau hal-hal yang dapat menyeretnya ke dalam terjebak ke dalam hasrat yang haram ini. Jadi sebelum seorang terkena penyakit ini, maka tutup setiap sarana yang membawanya kepada kejelekan homoseksual ini, ya. Yang kedua, ya, caranya adalah qaluha ba'da nuzuliha. Kalau memang seorang sudah terjangkiti penyakit ini, ya, dikuasai oleh hasrat yang haram kepada sesama jenis, maka hasrat itu harus dibuang, harus disingkirkan, ya, ketika sudah menjangkiti seorang, ya, di dalam dirinya. Wa kilahuma yasir ala man yasarahu Allah alaihi wa muta'adzirun ala man lam yu'inhu fa inna azimmatal umur biyadihi. Dan kedua, obat ini mudah bagi yang Allah mudahkan dan sulit bagi orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Jadi dua jalan untuk mengobati penyakit ini. Jalan yang pertama adalah menutup pintu, sarana, sebab, fasilitas yang membuat seorang memiliki hasrat yang haram ini. Maka jauhi segala sesuatu yang menarik kepada perbuatan keji, ya, film-film porno,
ya, film-film perbuatan homoseksual, ya, kemudian melihat berlebihan kepada remaja-remaja yang belum berjenggot, ya, menjaga pandangan, ya, dan lain-lain, ya, kemudian menikah, ya, meluapkan hasrat kepada yang dibenarkan, ya, sehingga terpuaskan dia dan tidak perlu lagi untuk meluapkan kepada yang haram, ya. Maka sebelum dia masuk ke dalam, terjerumus ke dalam kubangan perbuatan keji dari homoseksual ini, maka bentengi diri, jaga diri, ya, putus setiap sarana yang menyeret dia ke dalam perbuatan itu, ya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya, dari handphonenya, dari televisi, dari media-media, dari internet, dari komputer, ya, itu semua harus ditinggalkan, ya. Takutlah dia kalau dia terus memelihara, melihat, ya, dan menyimpan itu semua, itu dapat mempengaruhi kejiwaannya dan menyeretnya untuk menyukai sesama jenis, ya, perbuatan keji yang sangat buruk ini, ya. Yang kedua yaitu kata Imam Al-Qayyim, yaitu disingkirkan. Kalau memang sudah terjangkiti, maka disingkirkan, dihapus, diobati, dihilangkan sampai ke akar-akarnya. Dan itu semua bisa insyaallah ta'ala, dan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Nah, kemudian beliau merincikan kedua cara ini. Cara yang pertama, ya, yaitu memelihara dan menjaga diri sebelum terjatuh ke dalam perbuatan homoseksual. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu di sini kata Imam, Ghaddul Basar, menjaga pandangan, ya, karena sekali lagi pandangan ini adalah jendela bagi hati. Anak panah syaitan masuk melalui pandangan ini, ya, yang anak panah itu menancap ke dalam hati, dan sulit kalau sudah tertancap itu untuk dicabut kembali, ya. Maka sebelum anak panah itu masuk, tutup celah ini, ya, tundukkan pandangan, ya. Kemudian yang kedua kata Imam, ya, imtithalu amrillah alladhi huwa ghayatu sa'adatil abd fi ma'asyihi wa ma'adih. Ini seorang bersungguh-sungguh, ya, sebelum dia terjerumus ke dalam perbuatan keji, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah. Karena apa yang menjadi dampak melaksanakan perintah Allah besar sekali bagi kebaikan, kebahagiaan, kejiwaan seorang di dunia dan di akhirat tentunya, ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seseorang menjalani hidup ini kecuali berjalan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, yang Allah larang dia jauhi, ya. Yang Allah perintahkan itu akan membawanya kepada kebaikan, kebahagiaan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga dia nggak butuh lagi untuk apa-apa yang diharamkan. Makanya harus diperhatikan, ya. Jaga perintah Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah, perbuatan baik kepada makhluk, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ya, dijaga, karena itu akan bawa dampak bagi kejiwaan, bagi ketenangannya, bagi kekuatannya, ya. Kemudian di antara cara sebelum dia masuk ke dalam diri, ya, istighalul qalb bima yub'iduhu an dalika, ya, menyibukkan hati dari apa yang menjauhkan, ya, darinya. Yani sibukkan hati dengan apa-apa yang bermanfaat, dengan apa-apa yang menjadi kekuatan kebaikannya, ya. Kalau hati itu sudah mulai melenceng, mengarah kepada perbuatan keji, mengarah kepada kekejian, kesukaan yang haram, maka segera tarik hati tersebut dan sibukkan kepada apa yang menjadi kebaikannya, mengingat Allah SWT, takut kepadanya, takut akan siksanya, mencintai Allah SWT, mengingat nikmat-nikmat Allah SWT, ya. Imam mengatakan
ishtighalul qalbi bima yub'iduhu an dalika wa yahulu bainahu wa bainal wuqu' fihi wa huwa imma khaufun muqliqun aw hubbun muz'ijun. Yang perlu dihadirkan dalam hati adalah rasa takut dan rasa cinta yang kuat. Ya. Tanamkan dalam hati rasa takut akan murka Allah, akan siksa Allah SWT ketika kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan tumbuhkan dalam hati rasa cinta kepada Allah sehingga bisa memotivasi diri kita untuk lebih mengedepankan apa yang Allah cintai dan ridai dari apa yang Allah murkai. Ya, maka sibukkan hati dengan rasa cinta dan rasa takut yang memberikan manfaat. Ya, famata khalal qalb min khaufi ma fawatuhu adar alaih min usuli hadzal mahbub aw khaufi ma husuluhu adar alaihi min fawati hadzal mahbub aw mahabbati ma huwa anfa' lahu wa khairun lahu min hadzal mahbub wa fawatuhu adarru alaihi min fawati hadzal mahbub lam yajid buddun min ishqis suwari. Ya, wa syarhu hadza anna nafs la tatruk mahbuban ila li mahbubin a'la min akhasyata makruhin usuluhu adar alaihi min fawati hadzal mahbub. Ya, Al-Imam mengatakan, ya, bahwasanya jiwa tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia cintai kecuali kepada apa yang lebih dia cintai. Ya. Jadi ini kan masalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang diharamkan dari hasrat yang haram itu. Dan tabiat jiwa itu tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia cintai kecuali kepada apa yang lebih dia cintai. Oleh sebab itulah bangun dalam diri kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, yang lebih diutamakan, yang lebih didahulukan, sehingga ini akan memendam rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menguasai dirinya. Ya. Ya. Dan juga jiwa itu tabiatnya, ya, tidak akan melakukan atau menerjang sesuatu yang dia tahu keburukannya atau dampak buruknya sangat jelek bagi dirinya. Maka tanamkan dalam diri juga rasa takut akan siksa Allah, azab Allah. Ya. Mungkin dengan meluapkan hasrat yang haram ini seorang mendapatkan kelezatan. Tapi kalau dia tahu di balik kelezatan itu ada bahaya yang mengintai, bahaya yang besar yang dapat memudaratkan dirinya, tentu rasa takut itu dapat menciutkan nyalinya untuk mendapatkan atau meluapkan hasrat yang haram ini. Ya. Maka ini, ya, yang perlu untuk dilakukan. Sibukkan hati dengan sesuatu yang bermanfaat dari menguatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksa dan keburukan darinya. Ya. Wa hadza yahtaj sahibuhu ila amrayn in faqadahuma aw ahdahuma lam yantafi bi nafsihi. Ya. Nah, kemudian Al-Imam memberikan tips lagi. Tips lagi buat kita sekalian. Ya. Bagaimana seorang bisa menumbuhkan rasa cinta dan rasa takutnya kepada Allah? Ya. Rasa cinta dan rasa takut kepada Allah tidak akan tumbuh kecuali dengan dua hal. Ya. Yang pertama, basirah sahihah yufarriqu biha baina darajatil mahbub wal makruh. Dia punya ilmu yang jelas, yang dengannya dia bisa menimbang antara yang dicintai dan keburukan yang ada. Ini dia punya pandangan dan ilmu yang jelas tentang hasil akhir dari suatu perbuatan, dampak buruk, kejelekannya. Ya, walaupun pada satu sisi ada kebaikan. Ya, dia harus punya pandangan yang tepat, ilmu yang jelas, yang bisa untuk menimbang antara kebaikan dengan keburukan. Baik kalau mungkin ada yang mengatakan misalnya dengan meluapkan syahwat yang haram ini dia dapat kelezatan. Tapi kalau dia tahu dampak buruk
di balik kelezatan yang dia tumpahkan, maka tentu ini akan jadi bahan pertimbangan. Ya. Ini akan jadi bahan pertimbangan. Maka seorang harus memiliki basirah sahihah, pandangan yang sahih, yang benar. Banyak dari orang yang jatuh ke dalam perbuatan ini karena nggak tahu kalau ini adalah buruk, atau kalaupun tahu buruk, nggak tahu dampak buruk yang sangat dalam dari kejelekan ini. Dia nggak tahu apakah ini dimurkai Allah, sejauh mana murka Allah bagi pelaku homoseksual, dia nggak tahu. Dia anggap ini hanyalah sesuatu yang ya memang manusiawi, ya, untuk dia akhirnya bisa mencintai sesama jenisnya. Dia nggak punya ilmu, pandangan yang sahih tentang hakikat apa yang dia lakukan dari perbuatan keji, yaitu perbuatan homoseksual ini. Ya, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyibukkan hati, ya, dengan kesibukan yang menjauhkan dari kekejian bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama yaitu memiliki basirah yang sahihah, pandangan yang sahih, yang dengannya bisa dia filter antara kebaikan dan keburukan yang dia dapatkan dengan perbuatan keji yang dia lakukan ini, ya. Dan akal sehatnya yang Allah berikan, diantara fungsinya adalah mendahulukan apa yang lebih baik dan menghindari apa yang lebih buruk dampaknya, ya. Yang kedua, ya, kuwatu azmin wa sabrin yatamakkan bihi min hadzal fi'il wa tark, wa katsiran ma ya'rifu ar-rajul qadra tafawut walakin ya'balahu dha'fu nafsi wa himmatihi wa azmatihi ala itharil anfa min jash'ihi wa hisrihi wa wada'ati nafsihi wa khissati himmatihi wa mithlu hadza la yantafi'u bi nafsi wa la yantafi'u bihi ghairu wa qad mana Allah subhanahu imamatad din illa min ahli sabar wal yaqin, ya. Yang kedua, ya, yang harus untuk diperhatikan dan dikuatkan baginya, ya, menguatkan tekad dan sabar, ya, menjauhkan hati dari tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya kekejian, memikirkan pasangan, ya, memikirkan sesama jenis yang dia sukai, memikirkan anak-anak yang nampak menarik, ya, rupanya buat dia, ya. Jauhi pemikiran-pemikiran itu, ya. Di antaranya, ya, adalah dengan menguatkan tekad dan sabar, menguatkan tekad dan kesabaran, ya. Ada sebagian orang, ya, dia punya pandangan yang benar, oh ini salah dan seterusnya, tapi karena tekad hati dan keyakinannya lemah, dia nggak bisa untuk mendahului akal sehatnya, ilmu dan pandangan yang jelas tersebut untuk dia meninggalkan perbuatan keji ini. Dia tahu itu, tapi dia nggak bisa tinggalkan. Kenapa? Karena kelemahan tekadnya, kelemahan hatinya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, kuatkan kesabarannya, tekad. Nah ini masyarul muslimin rahimakumullah, sama seperti orang-orang yang kecanduan. Ya, orang-orang yang kecanduan, mau kecanduan rokok, mau kecanduan narkoba, yang harus dia lakukan adalah sibukkan hatinya, sibukkan dirinya dengan apa-apa yang menjauhkan dia dari apa yang ingin dia jauhi, dari rokok, narkoba dan seterusnya itu. Jauhi pergaulan bersama orang-orang yang merokok, ya. Jauhi kesendirian yang memudahkan dia akhirnya untuk merokok, ya. Dia harus menjauhi apa-apa yang menyeret dia ke dalam perbuatan itu, merokok atau narkoba. Ya, kenali bahaya dari itu semua. Kenali bahaya rokok, bahaya narkoba, yang itu dapat memicu hatinya, ya, untuk bisa meninggalkannya. Nah, banyak orang dia sudah tahu akan bahaya itu, apa yang dia kecanduan dengannya. Ya, bahkan untuk rokok, apalagi narkoba, jelas-jelas dipampang di jalan-jalan tentang kejelekan-kejelekannya, dampak buruknya. Tapi tetap saja banyak orang yang melakukannya. Kenapa sampai seperti itu? Maka
selanjutnya yang harus dikuatkan adalah tekadnya, kesabarannya, sabar. Ya, seorang yang kecanduan dan dia akhirnya harus menggigil, dia harus nagih tubuhnya, maka sabar tahan dan kuatkan tekad. Dia lawan, bismillah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dia tinggalkan. Begitu juga dengan orang yang merokok. Mulut rasa nggak enak, badan rasa nggak enak karena nggak merokok dan seterusnya. Maka sabar, kuatkan, sudah, sibukkan lagi dengan yang lain, sibukkan lagi dengan yang lebih baik. Kuatkan tekad, kuatkan hati, dan bisa insya Allah taala, dan banyak yang bisa meninggalkan dan banyak yang sudah meninggalkan. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Ya, begitu juga orang yang kecanduan dengan hasrat yang haram dari kesukaan kepada sesama jenis, pelaku homoseksual, dia bisa tinggalkan. Dia kuatkan tekadnya. Ya, dia angkat dirinya dari keterpurukan, kubangan, kotoran ini. Meminta pertolongan kepada Allah SWT. Jauhi pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan keji ini. Lingkungan yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan keji ini. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan kebaikan. Ya, terutama yang menguatkan keimanannya. Ya. Dan Allah SWT telah tegaskan, pada akhirnya seorang berada pada puncak kemuliaan adalah dengan sabar dan keyakinannya. Ya. Maka ini adalah ujian dari Allah SWT. Barang siapa yang mau menguatkan diri, menguatkan tekadnya dan bersabar untuk meninggalkan yang Allah haramkan ini, dia Allah akan angkat pada kemuliaan. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan mereka orang-orang yang Allah tinggikan, Allah muliakan, jadi pemimpin yang memimpin dengan perintah kami ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Lihat bagaimana kemuliaan dan puncak kemuliaan Allah anugerahkan, dan itu adalah kepada orang-orang yang yakin dan sabar. Ya, yakin dan sabar. Keyakinannya buah dari pandangan dia yang kuat akan sesuatu dari baik atau buruknya, mendahulukan apa-apa yang baik, meninggalkan yang buruk. Ya, ini yakin. Ya, buah daripada ilmu dan pandangan yang sahihah. Kemudian sabar untuk terus menggeluti, menguatkan tekad, meninggalkan yang jelek, yang haram, dan kembali kepada Allah SWT dengan bertaubat, meminta ampun, dengan melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah SWT ridai. Ya. Nah ini, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, untuk bisa menguatkan hati, ya, meninggalkan perbuatan yang haram ini, ya, atau sebelum seorang jatuh ke dalam perbuatan keji ini yang harus dia lakukan, ya, yaitu yang pertama adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang menyeretnya ke dalam perbuatan keji ini, ya, dengan dia menundukkan pandangan, ya, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, kemudian menjauhi dan menyibukkan hati, ya, menyibukkan hati dengan apa-apa yang bermanfaat dan menguatkan diri dan kesabarannya, ya. Nah, kemudian insyaallah taala di kesempatan yang akan datang, ya, kita akan jelaskan bagaimana ketika penyakit itu sudah menjangkiti, sudah menyelimuti hati, bagaimana seorang membebaskan diri dari hasrat yang haram ini, kesukaan kepada sama jenis, menyelamatkan dirinya, melepaskan kecintaan yang sudah menyelimuti, mengikat dan mengakar dalam hati untuk hasrat yang haram ini, yang menjadi candu bagi jiwanya, bagi dirinya, ya, sesuatu yang jelas menjadi kerugian dan keburukan baginya. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita ini, ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin
kalau ada yang ada soal? Ya. Saya dari Facebook. Assalamualaikum, apakah kaum homoseks dan lesbian ada pengaruh dari godaan jin, termasuk mereka yang melakukan hubungan terlarang yang tidak normal seperti yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada, ya, gitu. Makanya dicek, ya. Jadi syaitan, ya, itu kan yang ikut juga membisikkan, ikut juga untuk mengipasi, ya, mendorong, memanasi seseorang, ya, untuk kecintaan yang haram ini, ya. Ada juga orang yang mungkin dikuasai oleh bangsa jin yang ingin keburukan, ya, syaitan dari bangsa jin yang ingin keburukan kepada dirinya, ya, bisa juga, itu bisa juga, ya. Maka kalau dikatakan mungkin, ya mungkin, ya, memiliki kemungkinan yang besar juga untuk bisa seperti itu. Makanya nanti kita akan jelaskan bagaimana pengobatan kalau misalnya seorang sudah terjangkiti itu, ya, kalaupun memang itu terdorong oleh gangguan syaitan yang menguasai dirinya, ya, insyaallah taala. Tapi kalau terkait dengan pertanyaan, ya mungkin. Ada lagi mungkin? Ada lagi. Bagaimana kita selalu menjaga tauhid dan keikhlasan di sepanjang hidup kita? Karena godaan kesyirikan, terutama syirik kecil, begitu besar. Ya. Menjaganya adalah pertama dengan mengenal Allah dengan baik dan benar. Mengenal Allah SWT dengan baik dan benar. Mengenal nama-nama, mengenal sifatnya. Ya, ketika kita mengenal Allah dengan baik dan benar, maka insya Allah ini menjadi modal besar untuk kita menghindarkan daripada hal-hal yang merusak tauhid kita kepada Allah. Ya, ketika seorang beramal, dia mengarah hatinya untuk dipuji, disanjung, popularitas. Ketika dia kenal Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala urusan, ketika dia beriman, mengimani Allah, melihat, mengetahui, mengawasi apa yang ada pada dirinya, lahir batinnya, ketika dia tahu bahwasannya apa yang dia tuju dari pujian, sanjungan, popularitas dari makhluk gak bisa dan gak memberi arti apapun buat dia. Yang mulia adalah apa yang dimuliakan oleh Allah, yang hina adalah apa-apa yang dihinakan oleh Allah. Kalau dia mengenal dan memahami hal ini, maka hatinya akan berputus asa untuk memiliki harapan dengan apa yang ada pada makhluk, karena dia tahu dan dia kenal Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertama untuk menguatkan diri kita dalam tauhid dan bisa terjaga dari riya, mengenal Allah dengan baik dan benar, ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari kesyirikan yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui, yang nampak atau yang bersembunyi, atau yang tersembunyi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya gak akan seseorang sampai pada apa yang menjadi kebaikan atau terhindar dari keburukan kecuali apa yang menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang bisa dia lakukan juga adalah melatih dirinya untuk terus mengusahakan keikhlasannya, ya, menjauhi sanjungan, pujian, dengan beramal dengan amalan-amalan yang tersembunyi, amal-amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, biasakan diri untuk melakukan setiap atau segala sesuatu dari kebaikan tanpa pamrih, ya, bahkan untuk minta didoakan sekalipun jangan biasakan diri untuk itu. Ya, kalau ada kita berbuat baik, orang kemudian
mendoakan kita kebaikan, doakan dia balik. Ya, doakan dia balik agar kita terus menjaga keikhlasan kita. Kita tidak menginginkan apapun dari manusia, bahkan doa dari mereka pun tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan mereka berdoa. Ya, tapi kita tutup pintu yang membuat diri kita jadi keinginan untuk doa tersebut. Allah berfirman, ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Ya, kami memberi kalian makan mengharap wajah Allah. Kami tidak mengharap rasa terima kasih atau balasan dari kalian. Ya, termasuk dalam hal ini kata para ulama, doa. Janganlah seorang berbuat baik dengan kepada orang lain dengan harapan agar didoakan kebaikan. Jangan. Murnikan keikhlasan lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada orang yang berdoa, ya silahkan saja. Tapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan dia. Dia berbuat baik kepada anak yatim agar didoakan oleh anak yatim, berbuat baik kepada orang tua agar didoakan oleh orang tua. Ikhlas lillah, minta sama Allah kebaikannya. Ya, jangan biasakan diri untuk pamrih atau meminta pamrih balasan dari manusia, ya, dan biasakan diri untuk amalan-amalan yang hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya, ya, amalan-amalan yang tersembunyi, ya, biasakan diri untuk itu, ya. Maka ini beberapa tips buat nasihat buat kita semua, bagaimana kita bisa menjaga terus keikhlasan kita, dan tentunya itu semua tidak akan terrealisasi kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini dulu perjumpaan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita dari setiap keburukan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.